Hari ini kita akan membahas tentang neraca saldo ya. Ini nanti kegiatan ketiga setelah kita membuat jurnal umum, kita masuk ke buku besar, lalu yang terakhir kita membuat neraca saldo. Nah, jurnal umum sama buku besar itu adalah proses pencatatan. Neraca saldo ini sebenarnya sudah masuk ke proses pengiktisaran karena kita akan merangkum dari buku besar, itu intinya. Nah, coba diperhatikan, ini sebuah siklus akuntansi. Nah, kita akan masuk kepada poin neraca saldo. Perhatikan gambar awan itu ya yang akan dibahas ya. Nah, jadi kita akan masuk ke neraca saldo, tetapi terlebih dahulu diselesaikan bukti transaksi ke jurnal umum, ke buku besar, lalu kita membuat neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Nah, neraca saldo itu adalah daftar untuk mencatat secara sistematis sisa-sisa akun dari buku besar untuk memeriksa kesamaan jumlah baik dari sisi debit atau kredit. Jadi kan tadi di buku besar itu kan dia masing-masing ya, kas sekian, ini sekian. Nah, itu kita kumpulkan, kita kolek seperti itu, kita rangkum ke dalam neraca saldo. Nanti kita lihat bentuknya. Nah, format neraca saldo seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti di atas itu keterangannya misalnya neraca saldo, kemudian perusahaan apa, kemudian ini tanggalnya kapan, untuk waktunya kapan, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini, kolomnya ada nama akun, kemudian neraca saldo, di neraca saldo itu ada debit kredit. Perhatikan gambar ini. Nah, kegunaan neraca saldo apa? Mempermudah penyusunan laporan keuangan. Karena kan tadi kalau di buku besar kan dia masing-masing. Masa kita bolak-balik lihat. Nah, kalau dia sudah dirangkum ke dalam neraca saldo, diiktisarkan, maka nanti mempermudah kita untuk membuat laporan keuangan ya. Dan juga ini untuk melakukan pengujian apakah debit kredit kita masih balance seperti itu. Nah, proses menyiapkan neraca saldo yang pasti tadi kita itu kan sudah menyelesaikan buku besar. Setelah menyelesaikan buku besar, baru kita masuk ke dalam neraca saldo. Nah, gambarlah tabelnya itu sudah pasti. Nah, kemudian hitung semua saldo rekening yang ada di buku besar ya, mencari saldo akhir di buku besar, sampai yang terakhir nanti dari saldo buku besar itu kita masukkan ke neraca saldo ini. Nah, penyusunan neraca saldo, pertama tuliskan nama akunnya ya, atau rekeningnya. Kemudian pindahkan saldo dari buku besar tadi, misalnya contoh kas, ya kamu tulis kas. Kemudian saldo akhirnya di buku besar berapa, itu yang kamu masukkan ke neraca saldo, seperti itu. Nah, ini contoh neraca saldo ya. Ini contoh neraca saldo dari perusahaan namanya Nasution Decoration. Nah, ini contoh neraca saldonya. Nah, seperti inilah contohnya, pakai kode akun, kemudian keterangan, kemudian ingat ya, misalnya kas itu posisi normalnya di mana, tulis dia di posisinya, seperti itu. Nah, ini diperhatikan dan dia harus balance ya, debit dan kreditnya harus balance. Nah, jika saldo debit dan kredit pada neraca saldonya seimbang, berarti tidak ada kesalahan pencatatan. Nah, seperti yang kemarin, misalnya ini tadi Salon Berlin, ya, ini kan jurnal umumnya. Nah, dari jurnal umum ini, kita harus buat yang namanya buku besar, ya. Nah, coba lihat piutang. Nah, piutangnya itu kan 1 juta saldo akhirnya. Saldo debit kredit, kemudian di bawah debitnya ada 1 juta. Maka pada saat di neraca saldo kita pindahkan 1 juta juga di posisi debit. Nah, lihat piutang nomor 2 ya. Totalnya 1 juta. Jadi inilah bentuk neraca saldo. Jadi intinya ada transaksi, kalian masukkan ke jurnal umum, dari jurnal umum kalian buat masing-masing buku besar untuk setiap akun dan tentukan saldo akhirnya, lalu habis itu dari buku besar itu kita tinggal memindahkan ke neraca saldo, seperti itu. Bisa ya, habis ini nanti kita latihan soal. Nah, jadi biar lebih paham tentang neraca saldo ini, kalian harus
memperhatikan portofolio soalnya seperti itu. Nah, setelah ini nanti kita akan latihan soal. Nah, soalnya ini mirip seperti yang ada di portofolio. Terima kasih.